Sejak tahun 2020 lalu, pandemi COVID-19 telah melanda banyak negara di seluruh dunia. Saat ini, program vaksinasi menjadi prioritas bagi seluruh dunia, supaya herd immunity terhadap virus SARS-CoV-2 dapat segera tercapai. World Health Organization atau WHO melaporkan bahwa sampai dengan 7 Mei 2021 terdapat 97 kandidat vaksin COVID-19 dari seluruh dunia yang telah dikembangkan sampai pada tahap uji klinis. Dan 4 diantaranya telah menyelesaikan tahap uji klinis fase akhir. Salah satu vaksin COVID-19 yang telah memperoleh izin penggunaan secara massal adalah vaksin ChAdOx1S yang dikembangkan oleh AstraZeneca bersama dengan University of Oxford di Inggris. Namun, belakangan ini penggunaan vaksin tersebut sempat dihentikan di beberapa negara karena adanya laporan kasus pembekuan darah hingga kematian pada beberapa orang setelah vaksinasi pertama. Pemerintah Malaysia memutuskan untuk menghentikan penggunaan AstraZeneca untuk program vaksinasi nasional. Kontroversi vaksin AstraZeneca kian berlanjut. Kali ini pemerintah Australia mengakui 2 orang penerima vaksin telah didiagnosis mengalami pembekuan darah. Terlepas dari rintangan yang sedang dihadapi dalam pengembangannya, teknologi yang digunakan oleh vaksin AstraZeneca, yaitu vaksin berbasis vektor virus atau viral vector, memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan menjadi teknologi atau platform vaksin dalam menghadapi berbagai patogen dan virus baru yang mungkin muncul di masa mendatang. Secara tradisional, vaksin dibuat dengan cara menginaktifkan virus atau patogen utuh untuk kemudian dimasukkan ke dalam tubuh manusia. Virus yang tidak aktif atau inaktif tidak dapat menginfeksi sel tubuh, apalagi menyebabkan penyakit. Namun, virus tersebut tetap dapat dikenali dan dapat memicu imun tubuh yang spesifik terhadap virus tersebut, sehingga mencegah tubuh terinfeksi oleh virus yang sama di kemudian hari. Walaupun memang memiliki keunggulan tersendiri, kekebalan tubuh yang dibangun melalui jenis vaksin ini tidak terlalu kuat, serta produksinya memiliki resiko keamanan yang tinggi. Teknologi lainnya adalah dengan menggunakan komponen protein dari virus atau yang disebut dengan vaksin subunit protein. Walaupun hanya berupa proteinnya saja, imun tubuh kita tetap dapat diaktifkan menggunakan jenis vaksin ini. Teknologi ini relatif lebih aman dibandingkan vaksin berupa virus yang dilemahkan. Namun, keterbatasan dari vaksin berupa subunit protein adalah respon imun yang diaktifkan kurang kuat dan tidak bertahan lama. Ada pula teknologi atau platform vaksin yang relatif baru dan banyak dikembangkan saat ini, yaitu berupa molekul asam nukleat, baik itu DNA maupun RNA. DNA atau RNA yang masuk ke dalam sel tubuh kita nantinya akan menghasilkan protein virus yang sama dengan protein pada partikel virus utuh, sehingga dapat mengaktifkan sistem imun tubuh yang spesifik terhadap patogen atau virus yang menjadi target. Vaksin berbasis vektor virus atau viral vector merupakan vaksin berupa molekul DNA yang menggunakan virus lain sebagai vektor, atau dengan kata lain, untuk membawa DNA tersebut masuk ke dalam sel tubuh manusia.
Ada dua jenis virus yang dapat digunakan sebagai vektor. Pertama, non-replicating viral vector, salah satunya adenovirus. Non-replicating virus dapat menginfeksi tubuh manusia, tetapi tidak dapat memperbanyak diri di dalam sel manusia. Setelah masuk ke dalam sel tubuh, DNA yang dibawa oleh adenovirus akan masuk ke dalam inti sel. Tetapi DNA tersebut tidak dapat diperbanyak dan diwariskan ke sel-sel yang baru ketika pembelahan sel. Kedua adalah replicating viral vector. Contohnya retrovirus dan lentivirus. Virus tersebut dapat menginfeksi sel manusia, masuk ke dalam inti sel, sama seperti non-replicating viral vector, namun ia mampu memperbanyak diri di dalam sel tersebut. Tidak semua virus dapat digunakan sebagai vektor. Pertama, virus yang digunakan sebagai vektor dalam vaksin harus telah dipelajari dengan baik. Virus vektor harus dapat menginfeksi tubuh manusia, tetapi tidak menyebabkan penyakit. Kemudian, virus vektor juga harus dapat diproduksi dalam skala besar dan mampu mengaktifkan sistem imun untuk jangka panjang. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, vektor virus membawa DNA ke dalam sel tubuh manusia. DNA tersebut mengandung gen dari virus atau patogen yang ditargetkan untuk mengaktifkan kekebalan tubuh manusia terhadap patogen tersebut. Sebagai contoh, adenovirus pada vaksin AstraZeneca membawa gen dari SARS-CoV-2 yang dapat menghasilkan protein spike. Protein SARS-CoV-2 yang umumnya dikenali oleh sel imun kita untuk melawan infeksi COVID-19. Setelah masuk ke dalam sel tubuh, DNA akan masuk ke dalam inti sel dan protein spike dari virus SARS-CoV-2 akan dihasilkan pada sel tubuh kita, tepatnya pada permukaan sel. Nantinya protein spike tersebut dapat mengaktifkan imun tubuh, salah satunya antibodi yang spesifik untuk melawan SARS-CoV-2. Antibodi yang dihasilkan tersebut nantinya dapat menetralkan partikel virus SARS-CoV-2 yang menyerang tubuh kita di kemudian hari. Teknologi vektor virus memungkinkan kita membuat vaksin untuk patogen atau virus apapun, termasuk virus yang akan muncul di kemudian hari. Sehingga teknologi ini sangat menjanjikan untuk dikembangkan sebagai platform vaksin masa depan. Oke, sekarang kita sudah memahami apa itu vaksin berbasis vektor virus. Selanjutnya, mari kita lihat bagaimana vaksin berbasis vektor virus dibuat. Secara umum, proses pengembangan vaksin melibatkan serangkaian tahapan panjang, mulai dari riset di laboratorium, banyak tahapan pengujian hingga dapat digunakan pada masyarakat secara luas. Untuk vaksin berbasis vektor virus, pengembangan dimulai dari riset di laboratorium. Setelah gen yang akan menjadi komponen vaksin ditentukan, DNA dimasukkan ke dalam virus vektor yang telah dimodifikasi sedemikian rupa. Virus vektor yang membawa vaksin kemudian diperbanyak pada skala laboratorium terlebih dahulu, sebelum nantinya diproduksi di skala yang lebih besar. Selanjutnya, kandidat vaksin harus melalui tahap uji preklinis. Pada tahap ini, kandidat vaksin diuji cobakan pada hewan model, seperti mencit, hamster, atau primata. Pengujian ini penting untuk mengetahui keamanan vaksin. Apakah kandidat vaksin tersebut dapat menyebabkan kelainan yang fatal di dalam tubuh, atau bahkan kematian. Kandidat vaksin yang berhasil melalui tahap uji preklinis akan disebut sebagai vaksin seed atau benih vaksin. Selanjutnya, benih vaksin tersebut akan masuk ke tahap produksi skala pilot, di mana kandidat vaksin akan diproduksi pada skala yang lebih besar daripada skala laboratorium. Kandidat vaksin diuji kembali pada tahap uji klinis, yaitu uji pada manusia. Satu kelompok diberikan kandidat vaksin, sedangkan kelompok lainnya
diberikan perlakuan placebo. Uji klinis vaksin terdiri dari 3 fase, yaitu fase 1, 2, dan 3. Pada uji klinis fase 1, kandidat vaksin diuji pada sekelompok orang. Tahap ini berfokus pada pengujian aspek keamanan dan rentang dosis vaksin yang optimal untuk mengaktifkan imun tubuh. Pada uji klinis fase 2, kandidat vaksin diujikan pada kelompok orang yang lebih besar, biasanya ratusan orang. Tujuannya untuk melihat kemampuan vaksin dalam mengaktifkan imun tubuh. Pada uji klinis fase 3, kandidat vaksin diujikan pada ribuan hingga puluhan ribu orang. Pada tahap inilah, efikasi vaksin dapat ditentukan. Kandidat vaksin yang lolos pada seluruh tahapan uji klinis selanjutnya masuk ke tahap sertifikasi dan memperoleh izin untuk digunakan secara luas. Kemudian vaksin tersebut dapat diproduksi pada skala yang lebih besar, yaitu skala industri. Jadi, untuk dapat diproduksi dan dipasarkan, serta digunakan oleh masyarakat luas, vaksin harus melalui serangkaian tahapan pengembangan dan pengujian yang begitu panjang dan seksama. Namun, pada kondisi tertentu, misalnya pandemi seperti yang kita hadapi saat ini, di mana vaksin sangat dibutuhkan untuk segera menghentikan pandemi, tahapan pengembangan vaksin dapat dipercepat dengan syarat dan ketentuan yang ketat. Sebab bagaimanapun, vaksin harus dipastikan aman dan efektif sebelum digunakan oleh masyarakat.